Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Duk in Altum, dalam renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon, Manise. Senin 14 September 2020 pada Pesta Salib Suci. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, ketika Engkau menawarkan jalan salib kepada kami tidak mengerti. Namun Yesus Putramu menunjukkan ketika wafat di salib, dari sanalah keluar air dan darah dari tubuhnya untuk menyucikan dan menghapus dosa-dosa kami. Kami mohon kepadamu, kuatkanlah bahu kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu untuk memikul salib kami setiap hari, sambil mengikuti-Mu kemanapun Engkau memanggil kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kurindu memikul salibmu. Salib, terutama salib Tuhan sekarang, tentunya menjadi bahan pergunjingan banyak orang. Terlalu banyak orang yang merasa takut akan salib. Bahkan sampai ada yang melecehkan salib. Tapi bagi orang Kristen, salib adalah kasih Allah. Salib adalah lambang pengorbanan, dan salib adalah lambang atau puncak dari kemenangan kita orang Kristen. Karena kalau salib itu tanpa Yesus, maka dia adalah tiang gantungan. Tetapi ketika salib ada Yesus, maka di sanalah ada keselamatan. Karena itu mengapa di dalam atau pada salib Gereja Katolik selalu ada tubuh atau korpus di sana. Bukan sama sekali bahwa kita mengorbankan Yesus terus-menerus, bukan. Tapi sesaat ketika kita memandang salib, pertama, kita disadarkan bahwa kemenangan atau kebangkitan diperoleh lewat salib atau pengorbanan. Kedua, ketika derita kita terlalu berat kita rasakan, beban di pundak kita
terasa sangat berat, maka pandanglah salib. Di sanalah Anda akan mendapatkan jawabannya bahwa Dia yang tergantung di sana lebih menderita daripada Anda. Dan inilah yang dialami oleh Scott Hahn dalam pergumulannya. Ketika tugas untuk menyelesaikan disertasinya terlalu berat, lalu dia berlari dan sambil menangis di bawah salib Tuhan di sebuah taman di universitasnya. Dan ketika dia memandang kepada Dia yang tergantung di salib, di sanalah dia mendapatkan jawaban. Seakan-akan Dia yang tergantung mengatakan, "Aku lebih menderita daripada kamu." Karena itu, biarlah orang berbicara dan menghina salib kita, tapi justru penghinaan mereka membuat kita semakin bersemangat dan meyakini bahwa salib Kristus selalu mendatangkan sukacita dan keselamatan. Hari ini pada pesta salib suci, kita sekali lagi diingatkan bahwa Allah telah mengasihi kita begitu dalamnya. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan, begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan putranya, dan putranya menebus kita lewat salib itu. Karena itu di salib kita memandang kasih Allah secara sempurna. Berikutnya, ketika kita memandang salib, kita diyakinkan bahwa derita apapun yang kita alami, tetapi bersama dengan Tuhan, tentunya akan terasa ringan dan mengenakan. Dan akhirnya, salib bukan hanya sekedar untuk dipandang, bukan hanya juga untuk dikalungi, tapi salib harus dipikul. Salib harus ditanam di dalam hati setiap orang, agar di sana Anda mendapatkan kekuatan dalam menghadapi setiap derita yang Anda temui sepanjang perjalanan hidupmu sambil mengikuti Yesus. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.